makan mulu. Wabarakatuh, perkenalan, nama saya Riza Ananda dari kelas 11 IPA 1 absen 31. Di kesempatan kedua ini kita akan membahas bab 5, yaitu tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Yang pertama-tama kita akan membahas menelaah ancaman terhadap integrasi nasional dulu ya. Apa itu integrasi nasional? Integrasi dalam bahasa Inggris ialah integrate, yang artinya menyatu padukan atau menggabungkan dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kata nasional dalam bahasa Inggris ialah nasional, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional memiliki arti antropologis dan politis. Politis adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Antropologis yaitu proses penyatuan di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai satu keselarasan fungsi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, kita akan bahas ancaman. Ancaman itu berbagai potensi kekayaan yang dimiliki Indonesia dapat menjadi berkah namun juga dapat menjadi ancaman. Posisi silang Indonesia itu yang sangat strategis dan menjadi jalur perdagangan dunia juga dapat mengancam integrasi nasional. Ancaman itu adalah setiap usaha atau kegiatan baik dalam negeri maupun di luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman itu dapat berbentuk militer maupun non-militer. Berbagai bentuk tindakan yang dapat mengancam dan membahayakan keutuhan serta kedaulatan negara Indonesia disebut ancaman ketahanan nasional. Posisi silang Indonesia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti: pertama, penduduk Indonesia berada di daerah pendudukan padat di utara dan di daerah berpendudukan jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia itu berbeda di antara komunis di utara dan liberalisme di selatan. Yang tiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia daratan di bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, ada ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan kapasitalis di selatan. Kebudayaan Indonesia berbeda di antara kebudayaan timur dan di utara barat di selatan. Yang terakhir, sistem pertahanan Indonesia yang berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan maritim di barat, selatan, dan timur. Yang pertama-tama itu ada ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah perang yang tanpa disadari akan merusak karakter bangsa secara perlahan-lahan. Contohnya nih, misalnya masuk ke ideologi liberal bersama produk-produk kapitalis, akan tetapi masyarakat Indonesia cenderung terpengaruh oleh nilai negatif dari ideologi liberal tersebut. Contohnya, gaya hidup yang bermewah-mewah, pergaulan bebas, budaya minum-minuman keras, dan individualisme. Ancaman ideologi ini hanya bisa diatasi oleh individu. Tiap-tiap individu itu harus menyadari nilai negatif yang timbul dan menghindarinya. Kesatuan dan persatuan bangsa juga dibutuhkan untuk menghindari aspek liberalisme. Yang kedua itu ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik berkaitan dengan kebijakan negara. Ancaman di bidang ini bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, baik militer maupun non-militer. Pertama itu dari luar negeri dulu nih, ancaman di bidang politik yang dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik, intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman militer. Dari dalam negeri dapat berupa pengerahan massa untuk mengembangkan suatu pemerintah yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman politik berupa penggulingan pemerintah yang sah yang disebut kudeta. Yang tiga, ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi itu berkaitan erat dengan pasar bebas ya. Tiap-tiap negara berlomba-lomba meningkatkan mutu, kualitas barang sehingga dapat bersaing di pasar internasional. Oleh karena itu, semakin mudahnya kedaulatan Indonesia mendapat ancaman dari bidang ekonomi sebagai berikut. 1. Pasar Indonesia akan banjiri barang-barang dari luar negeri dan kualitas harga maupun bersaing dengan barang lokal. Yang kedua itu pihak asing semakin mudah menanamkan modal di Indonesia. Yang ketiga, persaingan bebas mendorong
terjadinya monopoli perdagangan. Yang keempat tuh ada ancaman di bidang sosial budaya. Seiring lajunya globalisasi, terjadinya pergeseran di bidang sosial budaya Indonesia. Pergeseran budaya Indonesia merupakan ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya itu dapat dibedakan atas ada ancaman dari dalam dan di luar negeri. Ancaman dari dalam dan di dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, kelas terbelakangan, ketidakadilan. Adapun ancaman dari luar negeri yaitu sebagai berikut nih. Yang pertama ada pola hidup konsumtif dan luntur kecintaan terhadap produk dalam negeri. Yang kedua, hedonisme yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga ada individualisme, yaitu sikap untuk selalu mementingkan diri sendiri. Yang kelima itu kita akan bahas juga ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri nih. Pada umumnya ancaman berupa ancaman militer. Berikut bentuk ancaman militer yang meliputi berbagai aspek. 1. Agresi atau invasi, yang berupa tuh penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dalam bentuk dan cara-cara lain. Yang kedua ada pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain. Sabotase di pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional. Yang selanjutnya kita akan membahas strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap hipolesos budaya Hankam dalam membangun integrasi nasional. Ada beberapa strategi bangsa Indonesia untuk mengatasi ancaman dari bidang hipolesos budaya Hankam, yaitu pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Kedua, mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Ketiga, mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Keempat, mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama kita akan membahas strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Pada era global yang sekarang ada 4 hal yang menjadi standar dalam ideologi dan politik di negara maju. Yang pertama, demokratis, kebebasan, keterbukaan, HAM. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia tuh harus mewujudkan beberapa hal, yaitu pertama, mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. 3. Menegakkan supremasi hukum. 4. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, kita akan membahas strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia tuh harus mandiri secara ekonomi agar tidak terpengaruh oleh ekonomi liberal. Strategi yang digunakan adalah mengukuhkan sistem ekonomi kerakyatan yang telah dibina. Karena sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata yang kuat bagi Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia tuh perlu mewujudkan beberapa hal berikut, yaitu 1. Sistem ekonomi diperlukan dan dikembangkan. Pertanian dijadikan prioritas utama. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 4. Tidak tergantung terhadap badan-badan multilateral seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang mengatasi strategi ancaman di bidang sosial budaya. Bentuk ancaman dari bidang ini terhadap Indonesia adalah pengklaiman budaya Indonesia oleh negara lain. Karena hal tersebut tuh bangsa Indonesia menjadi lebih cinta terhadap budayanya. Yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mencegah hal tersebut kembali adalah mendirikan komunitas-komunitas kebudayaan, menggelar berbagai aksi yang bersifat kebudayaan agar kebudayaan Indonesia terkenal sampai internasional. Yang keempat, ada strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang ini nih, pemerintah Indonesia telah banyak membuat undang-undang untuk mengatasi hal yang akan datang. Undang-undang tersebut itu adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Selain hal tersebut, rakyat Indonesia harus ikut serta dalam melindungi negara Indonesia. Hal yang itu bisa dilakukan dengan cara pertama nih, memiliki rasa cinta dan tanah air. 2. Memelihara lingkungan hidup. 3. Menjaga ketertiban dan keamanan NKRI. Sekian dulu pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Misalnya ada kurang, tolong ditambahkan dari Google ya. Jadi segitu dulu videonya. Sekian, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.